Beda juga. Oke, kalau gitu kita bakal langsung melihat dari segi drafting base-nya. Map apa yang akan kita gunakan? Karena lumayan seru nih dua map terakhirnya, Flying Cloud sama Dangerous Grass. Lagi Dan Flying Cloud. Flying Cloud lagi nih replika game pertama berarti. Iya. Replika game pertama, apakah Onyx udah punya jawaban atau sebaliknya? Iya. Welcome to the greatest Nah, night so Gwyn, Nah Freya, itu, Hilda sama. itu tuh Marcel tuh. Apa Gak sekolah itu. Marcel bisa first Lucu. pick. Sir, Ada Fanny. what's your command? Oh. Your team is picking. Langsung ya. Wow. Oh iya, Marcel di ban, Fanny muncul, tapi Poveusnya Ya ini kalau mau ambil Pove ambil sekarang ya. Mau dibukakah untuk Povius? My tail's been itching for a real Leo fight. kali ya. masih nggak mau ya. Yep. Oke. Kalau Leo Mort Kalea berarti untuk kombinasinya ini yang ketiga. Gord lagi. Bisa banget. Ya. Kayak Gatot Kaca dulu Valentina ada. Tapi kalau misalnya Gord lagi, susah nggak Om buat dapet ke arah Fanny-nya? Harus Iya. combo ya? Susah kan kombo dan Kalea tapi. Oke, jadi Iya. mengandalkan dari kaliannya juga yang Benar. nggak bisa sendiri gitu. Benar. Tapi ya ini berarti Fanny-nya harus hati-hati ya kalau sampai Kalea sudah level 4. Dan Oke. Harit ternyata yang diambil di atas. Harit ya? Ya. Biasa sih Kalea Gord ya memang. Tapi Everything is within my bisa diganti reach. sih. Jangan Gord. Berarti ini Pove-nya kita lupakan dulu Om. Ambil Pove-nya. Pick ketiga. Dilema sih. Dilema ya. Dilema. Ambil banget. sih, Mau ambil Pove. ambil sih Mumpung gua. ada Harit loh. Ya ada Harit bisa ngejar-ngejar. Oke. Cuman mereka butuh sambungan kan. Buat si Kalea nih Tapi sebenarnya. kan masih ada Marsman, bisa kari lagi. Oh, Kari instan loh. bisa kari juga ya. Iya, Oke, bisa oke. kari juga. Kalian kari itu bisa main loh Om. Pove. Pove sih gue. Ya Pove bisa jadi badan memang bisa ngejar untuk Harit. Bisa jadi partner juga ya. Dan Leomor tapi Ruby. Wow. Ruby, debut pick. Debut ya, Ruby memang cukup lama kalau kita lihat belum muncul. Round by Dan- his mandate. Debut. Debut di season ini. Masa nggak ada yang pakai Ruby? Belum, Ada. belum. Hah? Season ini ya. Oke. Yen. Terus juga siapa Hilda. Tapi menurut Mama Ruby di pick ini bagus atau enggak? Kayak Ruby kan sebenarnya jadi satu hero yang nggak terduga dong. Ya, dan Bisa ini diambil di akhir. Ruby-nya sebenarnya ini untuk lebih memastikan biar Fanny-nya nggak terlalu bisa main. Oh. Jadi ada Ruby kita lihat. Cloud, oke. Is bad. Jadi kayak di game sebelumnya mereka nggak punya efek sisi pasti, sekarang dikasih yang pasti banget. Pasti banget yang satu area, yang satunya single target. Ah, oke oke. Ya, dan Leomordnya bisa jadi finisher ya nanti buat Alter Ego. Ya. Oke, dengan Cetian dan juga Cloud yang ditutup berarti tadi ya untuk satu mid laner lain seperti apa yang bakal di ban dulu oleh Alter Ego. Oh, Valen. Ada Valen, Farsha juga masih tersedia, Dio tapi Pove. Pove-nya justru yang mereka ban. Oke, Povius yang di ban. Menarik ya, berarti tidak ada penggunaan Povius karena lumayan nih Ruby juga dengan dash, Leomord ke dash. Kalau Povius sampai jatuh ke tangan Onyx bahaya, opsi dia kalau memang mau ditutup. Oh iya ya, masih ada Obsidian. Ini 2 kali kena ban berarti. Kalau mau di ban. Join Lunox. my dream. Wow. Oke, beda. Ada opsi dia untuk bisa mencegah ya dash dari Harit, dash dari Fanny. Tapi ingat butuh waktu kalau memang opsi dia mau dipakai oleh Alter Ego. Iya. Nah, Lunox ini juga salah satu hero yang Gord lumayan kuat lagi ya. ya. Kuat buat match up ke arah Harit juga, defensive powernya pun ada Brilliance Order. Tapi Gordnya tidak Lagi akan nih. berubah. Ya, bukan di 3 ya tapi di 4. Dan untuk ketiga kalinya. Yep. Gak kena ban juga tadi sama Onyx. Yep. Ini lebih enak lagi berarti buat Gord sebenarnya, kayak dia punya banyak initiatornya, tapi mungkin akan lebih beresiko buat dia kan. Iya, ini Karena ada Fanny. betul ini ada Valentina. Aku pengen bilang Talisa tapi Talisa bisa kena dari Gord tapi tergantung dari pilotnya sebenarnya. Iya. Ya kalau memang bisa pegangin ya masih oke-oke aja. Ini kalau mau pakai Talisa. Time to go to the RT show. Oh Lilia. Some fun. Wah. Lilia was little girl. Lilia Lapu-lapu. Purify ya harusnya. Yep. Karena ini efeknya banyak banget. Dan lapu-lapu yang menjadi opsi. Wah, ini lampu-lampu astaga Lutfi. Kita lihat, menggetarkan lane up down. Harusnya, Opsi dia kan? opsi dia. Oke loh, nggak bisa ngedash sebenarnya buat Onyx. Nggak bisa main kari juga nih. Ini
kakinya dipegangin banget ini. Ganggu Iya. banget nih. Lilia. Lilia, Harit. Lantainya kayak panas gitu buat mereka. Iya. Maju dikit. Main, kenal. ya tapi kalau opsi ya, dia juga sama. Sama ya, 11-12. tapi beda- minimal Atau bisa Moskow? mencegah ngedash. Belum kan ya Moskov ya? Moskov boleh, gue setuju sih Moskov. Gue setuju Nevin, Moskov. Bisa instan juga nanti killnya kalau di mid to the late game. Iya. Let's make this celebration Wow. Oh, Gold back. Clan Ruby. Oh, back to nature ya buat Sampai Alter Ego. Golden Ruby atau Golden Cici? Ruby, Gold Ruby, Oke. Oke. Gold Clan Ruby. Golden Ruby. Menarik ya. Untuk opsi yang dibawakan tidak ada marksman berarti? Oke, kita kembali ke meta season kemarin. Iya. Dua fighter yang bakal terpakai sekarang. Ruby muncul, Iya. tapi menurutku juga cukup oke sih ya. Cuman kita harus melihat nanti bagaimana pembagian nih ya. Job desk dari Alter Ego, siapa Heeh. yang harus punya damage yang besar. Apakah itu Betul. nanti ada di tangan Leomord? Dan apakah dengan hanya mengandalkan satu hero itu cukup buat Alter Ego? Nah, dan kalau misalnya Ruby-nya build ke arah damage, apakah itu cukup buat bisa memperpanjang teamfight juga ya? Yap. Karena ya fungsi dari Ruby juga di dalam game ini yang harus mereka maksimalkan, Bang Oji. Yes, Nevin. Jadi Nevin langsung kita lempar ke line of round. Silakan Nevin. Oke, kalau gitu kita akan melihat game terakhir di hari ini. Abiel Loredo, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Ya, masuk ke dalam line up dan selamat datang. Dan kita akan langsung melihat juga apa yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya secara match up antara Harit dan juga Ruby, apakah itu akan jadi kesulitan bagi Haritnya sendiri, Om? Harit ya, sebenarnya sama-sama kuat lah kalau kita bicara soal laning phase sendiri. Tinggal kehadiran mereka berdua waktu team fight itu seperti apa. Karena, waduh, Flicker. Flicker hijaunya udah kebuang di bawah menit yang ke satu ya benar. Iya. Cepet banget tuh kebuang. Baru 40 detik ya berjalan. Dan emang udah bermain secara agresif. Mereka tahu power dari Lilia emang ini clear-nya bakal cepat banget. Dan secara jangkauan juga range-nya akan sangat jauh. Meskipun belum ada flashes ya yang bisa dimainkan. Tapi tetap secara output damage buat di early. Ini power juga dan key point. Yang akan memberikan gangguan juga ke area orange buff. Ya, dan apa yang membuat sulit nanti ya buat Alter Ego ini karena lawannya. Mungkin dari sisi Onyx sendiri ini punya Summon Force yang pertama. Terus yang kedua ada Angry Gloom juga. Jadi ada efek-efek slow yang bisa membahayakan untuk hero melee seperti Alter Ego. Wah, Iya. Kairi. Oh, coba menuju ke arah Harvey dan Flicker telah dikeluarkan oleh Harvey. Lagi dan lagi Omawa Flicker di bawah menit yang kedua. Dan ini akanlah sangat berimpact dan bahkan Hijumi udah akan jalan untuk pull first blood menuju ke arah double kill. Tapi untungnya tidak ada cutthroat dan tidak ada energi untuk Kairi. Karena itu bisa jadi poin kill yang kedua. Bahkan Harvey di depan sana karena tadi adanya Kairi yang melakukan sedikit sowon ke arah top lane. Ketika dia sowan, Flicker kan terpakai. Ya. Iya, jadi emang agak susah ya untuk keluar dari pressure tersebut. Dan ini Kairi lagi umur-umurnya ya. Level yang ketiga menuju ke level yang keempat. Damage-nya udah pasti bakal sakit banget secara targeting. Dan Arfi nggak bisa berbuat banyak juga selain clear. Sementara play lainnya akan ditugaskan untuk melakukan setup di area turtle nih dengan Leomord. Apakah ini akan jadi lebih kuat buat Alter Ego? Lebih kuat mungkin iya, tapi untuk setupnya enggak ya. Karena kan ada Flicker sama sekali dan ini membahayakan Hijumi sebenarnya. Yang pasti akan ditarget dulu sebelum dia ready nanti battle spellnya. Baru punya level 4 nih ya buat Hijuminya. Tapi Iya. belum punya Flicker. Oke, bakal cukup berbahaya memang harus bermain dengan lebih defensif. Tapi secara power damage akan tetap terasa dan langsung dipanggil. Yasuke bakal tengah beli dan Retribution dengan poin menarikkan ke arah belakang Alex tertake down tapi Yasuke nggak ada yang following up dan Kairi instant kill terhadap dirinya tapi masih memiliki cutthroat dan lihat Hijumi bakal coba dikejar habis-habisan menunggu energinya terlebih dahulu dan cutthroatnya Kairi masih ada loh Simpan ya. masih hijau tuh di situ. Iya. Karena kayaknya nggak bisa di-convert ke arah poin eliminasi ya. Dengan Flicker yang udah kembali juga dari Hijume. Memperkuat lagi untuk power defensifnya. Tapi dengan keunggulan tadi 3 kill dan juga objektif yang dilepas. Hampir aja sosok dari Keldra termakan tadi lihat sabit di depan mata Arfi. Hampir tapi almost is never enough. Dan lihat Lutfi. Astaga Lutfi bersinar berhasil mendapatkan poin kill atas seorang Nino. Iya, nggak dapat Hijume, dapetnya Nino ternyata. Dan masih sangat menguntungkan berarti Om buat Onyx. Sangat ya. Di awal apalagi seperti ini. Wah, Sebentar Hijumi. Hijumi. Hijumi disiksa abis di sini. Yep. Hijumi benar-benar nggak dikasih kesempatan untuk berdiri, untuk bisa mengeluarkan Mystic Gas-nya.
Hijumnya dipaksa flickernya, selama ada flicker Hijumnya paksa sampai flickernya keluar lagi. Ya benar, sudah ada info ya. Ini tanpa flicker sekarang untuk Hijumenya. Fokus dari Kairi bisa menuju ke mid lane. Lagi kalau mau. Wah, plating ungold ya. Udah langsung dipegang juga, jarang-jarang nih kita ngelihat dari area mid yang justru bisa ditekan duluan. Dibandingkan dengan area side lane-nya, Kairi yang sejauh ini masih bebas dan langsung Heptasis ada di tangan, Om. Ya, Meta main galak aja ya. War X ini untuk Lutfi-nya dan untuk keunggulan gold memang dipegang dengan pemain Onyx juga. Belum ada yang bisa menahan sementara waktu. Arvi bahkan hanya bisa defensif dulu nih. Mode defensif ya. Iya, karena kalau di sowan lagi sama Kairi ke atas, Gawat. dengan udah ada Heptasis, Waduh, level 4 punya Cutthroat, Arvi bisa instant kill. Ya. ditahan ya gerobaknya. Ya memang karena kayak level 6 ya. Tapi itu level 6-nya lebih besar daripada si siapa tadi? Arvi ya, bagian atas. Karena Starium. Oke, ada Turtle juga. Oke, langsung ya. Pengen memberikan pressure tambahan lagi biar Wevinian masuk juga karena Yasuke pun udah ready bahkan. Saman Force menuju ke arah ofensif. 1 versus 3, 1 versus 4. Arvi. Apakah berhasil mendapatkan Arvi tapi nampaknya gagal dan itu dia Tsunami Slave. Dari Alex berhasil menyelamatkan Arvi. No Purify karena Purify pertama sudah terkena Mystic Projectile. Apakah ada sedikit pertukaran kali ini? Tapi nampaknya bakal ditarget ke arah belakang. Alex! One last hit dan instant kill dari Sans. Berhasil membuat Alex ter-takedown. Tapi Keyboy, ini benar-benar menjadi hantu untuk Yasuke. Membayang-bayangi terus Yasuke dimanapun Yasuke berada. Apa taraf Guardian dan itu dia. Hijume yang terejam-ejam untuk di game yang ketiga kali ini. Wah, itu dalam banget loh Avatar of Guardian-nya juga. Tapi follow up-nya nggak perlu khawatir dengan hadirnya Kairi juga ya Om. Iya, itu ada EOG. Terus juga kita tahu ya itu belum ada battle spell flicker tadi yang ready juga dari Ijume. Udah jelas dia akan menjadi target, Nino, Vengeance, defensif tapi Cutthroat terakhir dari Kairi. Wow, damage instan. Bahkan ini ke seorang... Para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka mencoba untuk mempertahankan top buff mereka. Tsunami Slime bakal coba diangkat menuju ke arah belakang Mystikus. Hamehameha! Lutfi! Astaga, Lutfi hampir saja selamat karena Yasuke berhasil memancing dengan Barbarialnya. Yeeha! 2 poin kill didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Balaskan kembali Sans. Masih ada Black Juice di sini. Tapi ingat, Black Juice tidak bisa membalikan kembali projectile yang dimiliki dari Sans ya. Betul, udah berubah ya untuk Lilia yang sekarang juga. Tapi sangat Dipaksa. cukup. Kelra mengusir aja dulu dengan Zaman Force yang langsung dibuka. Dan kelihatannya dari Alter Ego memang udah mulai bisa ngedapetin poin eliminasi perlahan. Tapi pastilah mereka mengejar. Tapi emang yang paling bahaya adalah dengan Kairi sekarang Malefic 3 poin kill dan belum ada jawaban berarti buat Fanny-nya Om. Nah, sejauh ini ya, steel cable dia dan juga untuk eksekusinya sangat-sangat pas sekali juga. Dan we know this, baik GoPay kita menjadi debut Ruby untuk MPL Ready Season 17. Dipakai Nino terakhir di Grand Final. Wow, Sebuah eksekusi juga. Bagaimana Nino tumbang tadi. untuk ketiga kalinya bahkan Om. Lagi-lagi di tangan Kairi. Iya, selalu ya. Selalu. Karena memang nggak bisa ada yang nge-stop langsung dan memang tadi masih sendirian ya. Kalau misalnya udah masuk area team fight, apakah ini akan jadi berbeda secara komposisinya Om kalau masuk team fight? Pas team fight jelas beda sih. Karena dari Kairinya nggak bisa asal masuk juga. Ada Alek kan kalau lagi team fight kumpul seperti itu. Jadi memang target paling utama dari Onyx adalah menuju ke EXP lane. Mau takut lebih sulit. Oh, dapat Alex ya. Flicker. Untung saja. Masih ada flicker di depan sana. Aleknya dapat, kalau Aleknya tumbang ada flicker yang terpakai. Waduh, bahaya banget sih. Iya, ruginya bakal makin Double. berlipat ganda ya. Dan ini emang posisi dari Onyx juga ada 2 Purify kan yang mereka bawa kan. Jadi target dari Alex pun memang nggak sebebas itu. Tanpa adanya flicker berarti nggak bakal ada kejutan juga dalam beberapa menit atau detik depan. Dan Onyx yang masih konsisten. 2.600 gold lebih unggul. Arvi build ke arah si Halbert Om. Iya. Butuh untuk efek Taman pemotongan ya. Force di depan sana mencoba untuk menghindari Lutfi. Hijume. Tapi Lutfi! Flickernya kali ini miss, tapi untung masih bisa didapatkan karena Hijume nggak memiliki flicker. Dan bahkan Kelra berhasil ngebait para pasukan dari tim Alter Ego. Mencoba di sandwich oleh Keyboy. Di depan sana, Yasuke sudah tidak memiliki Barbiel, memilih untuk mundur adalah sebuah jawaban yang tepat. Sedangkan lihat Kairi versus Arvi. Hampir solo kill, tapi masih bisa selamat di tengah sana. Arvi still survive. Kegigihan Lutfi mendapatkan ke bagian belakang dan Nino. Oh, dibalaskan Kelra berdansa di dalam turret seperti biasanya. Haritnya mulai berulah. Iya, inner turret
langsung bisa diambil dengan Onyx dan lihat Gold Swing yang langsung rasa jauh banget ya. Tapi surprise. Tsunami Slam menuju ke arah Kiboy, apakah instant kill, apakah ada Avatar Guardian, tapi ternyata Kiboy! Masih recall di depan sana, menang semua damage yang diberikan oleh Hame Hijume. Ternyata tidak sekeras di game yang pertama. Itu kalkulasi yang bagus banget ya. Dan sekarang gangguan dari Kairi karena Arvi. Arvi langsung ada Brave Fighters dari Lutfi. Itu dia keganasan dari Astaga Lutfi. Ini non-stop team fight sih Om. Tapi untuk Alter Ego bagaimana cara menghentikan pressure sekuat ini Om? Ya ini kayaknya lumayan sulit sih. Mereka harus bisa mainin pick off dengan Ruby-nya dulu ya. Karena belum ada tarikan M Offended yang tepat juga dari Alter Ego. Dan bahkan karena Glowing One belum selesai nih menjadi item untuk Hijume, kayak tadi kita lihat Revitalize pun masih bisa menahan kan sebuah Mystic Gush. Iya ya, combo Ruby dengan ulti flickernya belum kelihatan karena flickernya mostly dipakai untuk melarikan diri dibandingkan dengan bermain agresif dan akhirnya Lordnya bebas. Nih, satu dominasi arah objektif ya yang bisa dipegang oleh Assassin user Fanny. Nah ini maka jadinya sebuah pertanyaan besar untuk Alter Ego. Winning condition seperti apa yang masih mereka punya dengan kondisi kayak gini Om? Ya karena mereka butuh untuk bisa ngedeliver damage dan itu harus cepat ya. Untuk Iya. bisa ngeburst karena lawannya juga bisa ngedash. Cuman nggak punya nih sekarang mereka karena mereka mainin fighter. Bukan marksman, bukan assassin juga. Butuh waktu lah minimal untuk bisa menumbangkan entah itu dari lapu-lapu atau dari gatot kacanya juga. Bukan waktu sih Om, menurutku momen. Karena kalau ngomongin waktu, semakin waktu bergulir, semakin kuat untuk Onyx. Bukan, maksudnya butuh waktunya untuk numbangin satu hero-nya yang tebel. Wah, panjang banget. Makanya Iya, mereka kayak- butuh momen banget ini. Dan momennya nggak ketemu juga kan sekarang. Karena lihat, item dari Suns tadi itu udah punya Wishing Lantern. Item kedua lah Wishing Lantern. Jadi dia Iya. berani banget dan bakal membakar nih HP yang tebel. Oke, lihat di atas. Kairi bakal coba ditangkap dari depan sana, bakal coba dikomentar bahkan Kairi. Freestyle dulu bos, and Kairi still survive in the top lane. No way. Dan bahkan di depan sana, Lutfi bakal coba dimakan. Flicker more defensive, astaga Lutfi masih dengan pasifnya. Nggak mati. Masih ada, dan Lutfi kali ini masih diselamatkan oleh Kiboy. Pasifnya masih bertahan, bahkan dibalikin keadaannya. Malah Nino yang tumbang. Meskipun begitu, Lutfi tetap harus ter-take down di dalam posisi turret tadi. Tapi itu sinergi yang luar biasa banget sih ditunjukkan oleh Onyx. Dan bukan cuma masalah mechanical skill yang ditunjukkan, tapi ini menunjukkan juga dominasi secara gold. Karena dengan 2 player aja, damage-nya belum cukup loh untuk menumbangkan Kairi. Iya. Kerjasama yang apik ya tadi untuk bisa menyelamatkan Lutfi juga datang dikasih Revitalize. Masih sanggup untuk bertahan sampai dengan selama itu. Kelrah punya Holy Crystal. 3 item core untuk Harit selesai. Dari Feather of Heaven, Sarlium, dan juga ada Holy Crystal. Dan ini adalah damage yang tidak bisa dibendung ya. Dan sekali lagi nih, tarikan atau mungkin efek crowd control yang diberikan dari Alter Ego. Kayaknya masih belum cukup deh untuk bisa pegang entah itu ke Kelranya atau mungkin ke Kairinya. Iya sih. Menit 12 ya, sebentar lagi akan terlihat dari objektif Lord juga. Yang sejauh ini memang masih selalu bisa didapatkan dari Onyx. Tapi ya ini akan bergantung juga dengan defensive power dari Alter Ego atau justru mereka bisa bermain dengan lebih keluar ya dari area base mereka. Karena secara itemization sebenarnya ketinggalannya lumayan jauh nih, terutama dengan Kairi 2.900 gold secara Yep. individual Om. Hampir full item ya buat Kairi. Ada War X Brute Force Staff Boots juga. Yang dipakai jadi efek stun ke dia itu jauh lebih cepat selesai tadi. Sedangkan dari Alter Ego tertinggalnya lumayan. Sangat-sangat jauh sekali dari Gord untuk Hijume-nya belum bisa nge-deliver damage yang maksimal ya. Karena masih tertahan hanya di Blood Wings dan juga Glowing One. Bahkan Arvi sendiri untuk Gold Wing. Seperti dan Sokolil! Kairi! Sokolil terhadap Yasuki kali ini di area top lane tanpa adanya retribution yang terpakai. Wah masuk rumput ya, ini langsung dikejutkan secara instan. Dan Yasuke yang tumbang udah berarti Lordnya akan sangat bebas bagi Onyx. Tidak ada opsi lain kalau misalnya kita ngomongin ke arah objektif, tapi Alec masih akan coba untuk memantau dulu dari kejauhan. Dan berarti opsi dari Alter Ego adalah menunggu Om, atau Yap. ada cara lain? Menunggu yang paling tepat. Suns memang ditarik tapi ada Black Shoes untuk Gila. Suns. Avatar Guardian ketika Suns di Amel Pendant, Avatar Guardian dari Kiboy targetnya bukan nge-cover, tapi cari Hijumeng. Hingga dia nggak memiliki flicker sekarang Om. Yep. Dan sangat bersih sekali untuk Onyx ya di game yang sekarang. Nino punya Oracle, tapi kita hitung-hitung dari Alter Ego sendiri. Pemberi damage mereka hanya ada di Yasuke. Dan mungkin yang kedua itu ada di Hijume. Iya. Kalau untuk Arvi berarti bukan
Bukan, bukan. Ya ada sih Halberd War X, tapi kayaknya dia lebih sustain untuk ganggu ya. Ganggu-ganggu dengan crowd control area yang pegang. Oke. Oke. Wah Oh, ketahuan. di retri juga. Di retri bahkan coba dipasang. Alek bahkan pakai flickernya. Tapi di depan sana mereka tidak memiliki. Dan itu dia. Kucuk-kucuk kutahe. Oh, dikejar. Nah ini dan juga Alek. Kucuk-kucuk kutahe ternyata membuat waktu yang cukup banyak hingga Alek gak bisa pulang. Masih kucuk-kucuk kutahe guys. Dan bahkan Alek ter-take down. Mystic Gas dengan Amehameha dari Hijume. Mereka mencoba untuk fokus. Itu ke belakang Lutfi. Astaga Lutfi. Wabak kamu coba dengan adanya avatar dan bahkan di depan sana karena mulai menggila hampir mendapatkan Nino. Mereka mencoba untuk fokus ke arah PS. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Dan lihat Onyx menggila. Onyx take the game. The Sky King mematok para pasukan. Alter Ego dan memastikan 2-1. Masih belum terhentikan. Sang Raja Langit yang kembali menguatkan posisi mereka. Memang sudah menjadi juara dari regular season, tapi terus akan mereka tambahkan poin kemenangan dan berhasil menumbangkan Alter Ego. Sama halnya dengan apa yang terjadi di leg sebelumnya. Tapi mungkin dengan permainan yang lebih galak lagi di game yang ketiga. Karena tidak ada yang bisa menghentikan Fanny dari Kairi. Yap, ini gak ada yang bisa pegang ya. Mungkin secara draft kita lihat bisa lah kalau pegang ke Fanny-nya. Tapi secara eksekusi game plan di Lane of Dawn tadi, Nino yang dimakan habis-habisan. Tidak hanya yang menuju ke positioning dari Arvi yang memang gak digeng sama sekali. Tapi menuju ke Cici. Menuju ke Nino yang memang hanya punya spell vengeance dan bounce untuk bisa escape kalau nantinya dia digengking dengan yang lain. Wah, gila sih. Pakai ada adegan kucuk-kucuk tahe. Iya. India he tadi ya, kucuk-kucuk tahe. Bollywood. Iya. Wah. Tapi pada akhirnya tetap ya, kalau kita ngelihat dengan 4 pemain lainnya yang masih strong tadi di sekitar area base, mereka juga masih punya wave minion di area mid-nya. Dan ini menjadi kemenangan untuk teman-teman dari Onyx. Wah itu respect yang diberikan tadi ya sama Nino. Langsung memeluk Kelra. Karena tetap bertanding di saat kondisi yang mungkin tidak cukup proper. Tapi dia benar-benar profesional dan Alter Ego. Respect sekali apa yang dilakukan Alter Ego. Ya. Nino sebagai itu pertama langsung memeluk Kelra. Wow, sportivitas dijunjung tinggi di MPL Indonesia. Luar biasa. Ya. Respect untuk Alter Ego. Respect. Wah, Iya. ini positioning Yasuke lagi buka rumput ya. Jalan, ada kabelnya Fanny di The sana. surprise ya. Iya, kejutan. Yang sudah disiapkan dengan cukup lama ya tadi sebenarnya. Dan ini untuk finishingnya, ini kuncinya sih. Lutfi dapat Hijume. Itu Iya. udah langsung nutup potential clear apapun yang bisa diberikan juga oleh Alter Ego. Dan ini membawakan lagi-lagi Onyx atas kemenangan mereka dengan sisa-sisa match terakhir ya sebenarnya. Menuju ke arah minggu terakhir juga. Yap. Tinggal dikit sih berarti ya. Ya, tapi kita akan langsung saja mendengar interview pastinya bersama Onyx dan juga Bude Clara Monster. Yap, dan ini adalah kemenangan untuk Onyx 2-1 di match kali ini. Namun di sini Bude Clara ingin mengajak dari Onyx dan Sonic dimanapun kalian berada dan juga semua super fans untuk bersama-sama memakai momen ini untuk hening sejenak, memanjatkan doa dan juga semua harapan yang terbaik bagi kepergian ayahanda dari Kelra. Dan kami juga begitu mengapresiasi bagaimana Kelra bermain tetap profesional hari ini. Hasil baik pun tetap mereka dapatkan bersama dengan para player Onyx yang hari ini juga terus berjuang. Penutupan match ini dari Onyx sendiri mungkin ada
yang ingin disampaikan dari pihak Onyx? Yang pertama-tama kita berduka cita buat Kelra. Semoga ayahandanya Kelra bisa tenang di sana. Terus juga kita juga memberikan yang terbaik di game tadi. Biarpun hasil 2-1 cuma kita bisa menang juga. Terus buat Kelra semoga bisa semangat terus, bisa kuat terus dan juga ntar dia berangkatnya bisa aman semua lah buat ke Filipina. Si Kairi mau tambah. Apa ya, bisa ya bahasa Tagalogannya nggak? Boleh, boleh. Para sa mga Filipino supporters namin dyan, thank you pa rin sa pag-support nyo sa amin. At alam niyo naman ngayong araw na may hindi magandang nangyari sa buhay ni Kera. Sana ay lahat tayo supportahan pa rin natin siya. At yun, sana makita pa rin si Kera maglaro hanggang manalo lahat ng tournament with Onyx. Oke. Lutfi? Semangat aja pokoknya buat Kelra, turut berduka cita. Berduka cita. Dan akhir kata dari San. Semangat aja sih buat Kelra. Semoga dia bisa cepat. Ya semangat aja sih buat Kelra. Ya itu aja. Itulah dia bela sungkawa tentu saja dari perwakilan MPL dan juga inilah dia dari tim Onyx. Sekali lagi save light untuk Kelra dan mari kita langsung lemparkan kepada para caster. Yes, terima kasih banyak untuk Budi Clara Monster dan terima kasih banyak untuk para pasukan dari tim Onyx yang tadi sempat memberikan sedikit pesan ya. Terima kasih banyak juga. Save flight untuk Kelra yang kita mendapatkan informasi katanya dia langsung mau ini ya. Langsung terbang save flight tentunya. Ya ini dia profesionalitas yang ditunjukkan dengan luar biasa oleh Kelra. Dan saya juga menotis sekali sportivitas yang dimiliki oleh para pasukan dari Alter Ego. Dipimpin tadi Nino langsung memeluk Kelra, salah satu bukti bahwa rivalitas hanya terjadi di lane of down, di dalam game. Tapi di luarnya semuanya bersahabat, semuanya benar-benar bagaikan rival yang udah gak ada apa-apanya kalau udah di luar in game. Iya. Udah kayak keluarga ya. Betul, apalagi dengan match ini yang berjalan sangat sengit ya. Ya, betul 2 sekali. berbanding 1 poin dan di game yang ketiga kita bisa ngelihat banyak banget perubahan yang terjadi secara drafting kayaknya tiga-tiganya sangat variatif ya Om. Iya, yang paling nggak variatif cuma ada Gord ya, terus-terusan. Ya. Gimana lumayan memaksakan, saya bisa bilang untuk Alter Ego di game yang ketiga tadi. Setuju. Ya, bagaimana sebenarnya Gordnya yang jadi bulan-bulanan kan akhirnya dipancing buat keluar flickernya. Begitu selesai, wah itu matanya langsung, wah ini hijaunya belum ready nih flickernya. Ditabrak terus-terusan. Dan yang kedua adalah mereka masih kurang dari sisi pemberian damage yang tadi kita bilang kan. Kayak siapa yang bakal kasih damage-nya nanti buat ke pemain-pemain dari Onyx. Karena mereka nggak punya semuanya. Mereka hanya mengandalkan Yazuke dan juga si Hijume berarti. Dan kita tahu Hijume di sini benar-benar menjadi target utama untuk bisa langsung di pick off awal. Dan langsung saja player of the match kita tentunya ada Kairi. Wah, ini dia ya. Kairi dengan penggunaan Fanny-nya yang mendapatkan 604 dari segi KDA juga. Teamfight participation di angka 71% dan emang dari early game ya dia bisa dapetin banyak banget poin eliminasi dan itu gak ada yang bisa nge-stop berarti Om. Yap, dengan build-nya ini defensif, semi defensif ya. Tapi ini kan jadinya juga waktu di item ketiga ya kan. Iya. Boots, Brute Force, War X 3, Brute Force 4 nih buat dia. Ya untuk Kainya luar biasanya adalah bagaimana Fanny-nya ternyata gak bisa dihentikan dengan siapapun tadi. Bahkan ada Kalea loh di sana. Iya. Tapi waktu diangkat ternyata dengan efek dari Tough Boots, Brute Force dan juga War X membuat dia cepat sadar kalau kena efek stun. Dan masih Iya. bisa menggunakan skill cable untuk kabur tadi. Ini ya, Roman bisa ngedapetin Karayazuke juga, itu jadi keuntungan yang sangat besar. Berkali-kali Nino harus jadi korban sih di dalam game ini. Karena kan secara laning dia sendirian dan itu gampang banget ke pick off. Dan jujur aku nggak ngeliat sih untuk potensial Cici Om di game ini. Untuk penggunaan Cici-nya. Iya, Cici berat banget sih karena yang di-ganking terus-terusan kan Cici-nya ya. Iya. Satu hero yang nggak bisa pegangin si Fanny ya Cici, itulah sebabnya jalur rotasi dari Kairi juga menuju ke Nino terus-terusan. Dan target untuk Nino mau ikut kemana juga kayak nggak ada sama sekali.
Hah? Bisa diputuskan ada Breakfast Fighter buat bisa keluar dari sana. Masih ada lagi Suns-nya juga bisa mainin. Kayak ya gak kepegang aja tadi semuanya. Lihat Ninonya bahkan kayak mau pakai satu curtain call aja, mau ikat kemana nanti buat si Nino ini. Jarang bisa terjadi. Ya, nah ini momen Kairi juga bisa lepas dari cengkeraman dua player secara langsung. Terus kita ngelihat juga berbagai momen agresif ya, yang akhirnya bisa ditujukan sama Onyx. Kayaknya jadi paling agresif game ketiga sih. Iya. Karena mereka udah pegang banget kan dari arah early dan surprise. Surprise ya. Udah gak bisa gerak sama sekali. Ini bukan surprise lagi, Hijume kelihatan kan. Kena stun, kena AOG juga. Tanpa flicker, bisa apa gitu ya. Iya, Udah gak bisa kemana-mana tadi. langsung kena Lutfi gitu kan. Iya, Flickernya berani. Itu minusnya Gord ya. Kalau flickernya udah kepake, battle spellnya udah gak ada. Iya. Jalan kaki dia. Kayak sedih banget itu. Berat banget langkahnya ya. Berat ya kan, meskipun ya pakai papan surfingnya dia ya. Iya. Iya. Harusnya ini bakal jadi game tercepat juga sih ya dari 3 game yang berjalan ya. 14 menit saja waktu yang dibutuhkan, hanya 5 poin eliminasi yang diberikan kepada Alter Ego Esports. Dan ya ini yang sempat kita bahas juga secara itemizations. Mang damage adanya di arah Yasuke dan juga Hijume. Nah, build Arfi ke arah si Halberd. Ini jarang banget ya kita ngeliat kontak Arfi yang bisa pegang lama-lama ke arah frontline-nya juga sebenarnya. Iya. Sulit sih. Memang Arfi punya si Halberd tadi di awal kan sempat di build juga. Buat dia ini untuk menekan efek regen dari Lapu dan juga dari Gatot Kaca. Tapi siapa yang akan menghentikan Kelra dengan harinya lagi-lagi nih ya di game yang ketiga. Belum lagi untuk bisa pegangin ke Lutfi-nya deh. Lutfi juga dari tadi banyak sekali peluang-peluang yang diciptakan sehingga membuat jalan bagi Onyx yang lain menerjang dari belakang juga terbuka dengan sangat lebar sekali. Iya. Oh, bebas sih buat Lutfi-nya juga. Siapa nih? Bahkan Alek ya dengan kaleanya mau angkat satu itu kayak kelihatan berat banget Tsunami Slam-nya. Bingung om. Iya. Dua Purify. Terus siapa lagi targetnya? Oh, angkat Kiboy yakin tuh ada Revitalize ya kan. Iya. Paling Kairi kan, tapi tadi Kairi waktu dia coba untuk angkat kabur nih Kairinya masih bisa. Jarang ya ngeliat kontak antara Kairi dan juga Alek dengan Kaleanya. Ya jarang banget karena kan jalurnya kan ke EXP tadi. Ke Betul. Nino kan jarang di backupin tadi karena oke, EXP fighter bisa lah bertahan, bisa lah. Ternyata Gak 3 bisa, kali. ternyata 3 kali di awal-awal tadi 3 poin death-nya buat Nino, buat Kairi. Iya, totalnya ada 4 juga dan untuk emblem yang tadi sempat kita bahas juga killing spree dari seorang Yasuke ini sayangnya belum bisa berbuah maksimal karena hanya 2 poin eliminasi di awal, sisanya belum dapetin apa-apa lagi. Arfi juga build-nya ke arah fighter ya sebenarnya, tapi dengan tambahan thrill, jadi setidaknya ada sedikit damage tambahan yang bisa dia berikan dan tebel juga, tapi ternyata nggak setebel yang diekspektasikan kan. Ya, lumayan sulit. Tapi ini dia ya, mungkin efek-efek bagaimana meta dari dua fighter sudah mulai kegeser juga. Iya ya. Iya, tapi dua fighter yang dibawakan melihat dibukanya Lilia serem sih tadi. Kayak benar-benar melawan resiko nih Alter Ego. Karena ada Lilia loh. Lilia yang selalu bisa pegang kan hero pejalan kaki kan. Dan Lilianya juga pegang Gord ternyata ya, Iya, surprisingly. dari early ya. Dari early Hijumnya nggak dikasih jalan sama sekali untuk rotasi atau untuk apapun itu benar-benar ditutup juga. Dan ya, let's see ini dia untuk Rich Guy by Todak. Dengan 834 gold per minute, jatuh ke tangan Kairi sekaligus menjadi the carry. Ya, ini benar-benar Onyx main 4 loh. Kelra ini 7%, berarti cuma 1. Iya. Join di tim fight-nya. Sisanya ya lebih ke Kairi memang ya, yang banyak aksi-aksi seperti ada solo kill tadi yang kita lihat. Padahal ini satu hero yang tadi di ban 2 kali berturut-turut ya sama Alter Ego. Yep. Sekalinya kelepas ini yang jadi paling masalah ternyata. Ya, kayaknya jangan deh ya. Iya, kayaknya ini jadi notes ya. Fanny kayak hero-hero anomali juga. Iya, Dilepas salah. gak dilepas juga kadang Iya, gak dilepas Mana karena kayak ya? buang slot gitu kan. Kayak Iya. bisa deh kita lawan ya. Habis bisa, enggak deh kayaknya kita gak bisa lawan deh. tergantung juga sih sebenarnya dengan komposisi yang dibawain juga. Tapi itu dia untuk hasil dari game terakhir kita di hari ini. Iya, game yang luar biasa mencekam.